Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah dengan NPM 10121852. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan dan strategi CSR. Apa saja sih pendekatan dan strategi CSR? Mari kita simak videonya. Oke, jadi pendekatan dan strategi Corporate Social Responsibility atau bisa disebut dengan CSR merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Berikut penjelasan rinci mengenai pendekatan dan strategi CSR. Yang pertama ada filantropi. Filantropi ini menjelaskan bahwa donasi dan amal perusahaan memberikan sumbangan langsung berupa uang, barang, atau jasa kepada organisasi nirlaba, komunitas lokal, atau proyek-proyek sosial. Program relawan karyawan didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau menjadi sukarelawan dan berbagai inisiatif masyarakat. Program relawan karyawan didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau menjadi sukarelawan dalam berbagai inisiatif masyarakat. Dan yang kedua, ada integrasi CSR ke dalam bisnis, yang dimana praktik bisnis yang berkelanjutan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses produksi, distribusi, dan operasional perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, produk dan layanan ramah lingkungan, mengembangkan produk atau layanan yang lebih ramah lingkungan dan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ada pendekatan stakeholder, yang dimana identifikasi dan keterlibatan stakeholder melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas lokal, dan juga pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Dialog dan kemitraan mengadakan dialog terbuka dan untuk dengan stakeholder serta membantu kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat ada pendekatan strategis, yang dimana penilaian dampak sosial dan lingkungan, melakukan analisis dan evaluasi mengenal dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, integrasi ke dalam strategis perusahaan, menyelaraskan kegiatan CSR dengan strategi bisnis utama perusahaan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dan selanjutnya ada penjelasan tentang strategi. Yang pertama, strategi proaktif. Pengusaha secara aktif mencari peluang untuk melakukan kebaikan sosial dan lingkungan tanpa menunggu tekanan eksternal. Inovasi sosial mengembangkan inovasi yang dapat memberikan solusi bagi masalah, solusi, dan lingkungan. Dan yang kedua ada strategi reaktif, yang dimana respon terhadap krisis, menanggapi masalah sosial atau lingkungan yang muncul sebagai akibat dari operasi perusahaan, pemenuhan kepatuhan, memastikan bahwa semua operasi perusahaan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Yang ketiga ada strategi komunikasi dan pelaporan, yang dimana laporan keberlanjutan menyusun dan memberikan laporan keberlanjutan yang transparan, mengenal kinerja sosial dan lingkungan perusahaan,
komunikasi publik menggunakan media dan platform komunikasi untuk menyampaikan inisiatif dan pencapaian CSR kepada publik. Dan yang keempat ada strategi pemberdayaan komunitas. Program pengembangan komunitas melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Komunitas lokal, kemitraan dengan lembaga lokal, bekerja sama dengan lembaga lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan dukungan yang relevan. Yang terakhir ada strategi eksternal, yang dimana kemitraan dengan NGO atau bisa disebut non-government organization, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek CSR. Kolaborasi dengan pemerintah, melakukan kolaborasi dengan pemerintah dalam program-program yang mendukung pembangunan keberlanjutan. Dengan pendekatan dan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, pembangunan hubungan yang baik dengan stakeholder, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta lingkungan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pendekatan dan strategi CSR yang efektif dapat membantu perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik. Pendekatan CSR meliputi filantropi, integrasi ke dalam bisnis, keterlibatan stakeholder, dan strategi yang menyelaraskan CSR dengan tujuan bisnis. Strategi CSR mencakup tindakan proaktif, reaktif, komunikasi, pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi eksternal. Dengan menerapkan pendekatan dan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, pembangunan hubungan positif dengan stakeholder, serta memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi komunitas, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan dan bagi kita semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.